Pesan ini untuk saudara Donditan, Zuma, Jesslyn, dan semua gerombolan-gerombolan yang mengaku dirinya mualaf, yang selalu bertendensi negatif terhadap Kristen dan Yesus. Saya sampaikan pesan ini, jika Anda ingin tahu rasanya anggur, maka jangan meminum air comberan, karena air comberan tak akan mampu menciptakan rasa dari anggur. Jadi kalau Anda mau tahu tentang Kristen dan Yesus, jadilah pengikut Yesus. Jadi jangan Anda samaratakan pemikiran Anda dengan pemikiran keimanan seorang Kristen. Dan kalau Anda ingin tahu kebenaran, Anda ingin mengerti tentang kekristenan dan tentang Yesus, maka berdebatlah dengan orang yang paham, bukan dengan orang yang pemahamannya hanya sekecil. Saya tunggu Anda untuk berdebat dengan saya jika Anda memang orangnya cerdas. Sekali lagi saya peringatkan, berhentilah bertendensi negatif terhadap Kristen dan tentang Yesus, karena saya akan melawan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Seperti yang selalu saya katakan, bahwa profesi menjadi Polikardus ini akan sangat menggiurkan di masa mendatang. Bahkan dari tahun lalu ya, dari awal 2023, saya sudah menyampaikan akan makin ramai Polikardus baru. Karena memang pekerjaan sebagai Polikardus sangat menjanjikan. Hanya modal nekat, hanya modal congor, hanya modal berani, hanya modal jago menghujat, maka Anda akan menjadi Polikardus sukses. Dan sudah banyak contohnya ya, pengangguran-pengangguran yang menjadi Polikardus. Ada Edis, ada Pak Bom-Bom, ada Wak Donat, dan sebagainya. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak ada profesi yang lebih menggiurkan daripada jadi Polikardus. Tetapi syaratnya, ya tentu saja kalian harus penuhi dulu. Kan begitu. Dan baru-baru ini, kita dikejutkan ya, dengan seorang politikus yang tiba-tiba kok ikutan mau jadi Polikardus, lagi bertransformasi, lagi berusaha. Saya nggak tahu ya, ini benaran mau jadi Polikardus atau cuman spontanitas karena geram, karena kesal melihat banyaknya orang-orang yang dimualafkan, orang-orang yang syahadat karena Bang Zuma, Kodondi, dan Jesslyn. Karena 3 nama ini disebutkan, dan kita tahu sudah banyak sekali orang-orang di luar Islam, orang-orang Kristen, itu yang syahadat di bawah bimbingan Kodondi dan Bang Zuma. Sehingga Ferdinand Huta Hayan, seorang
politikus mungkin tergerak untuk membendung banjir mualaf ini. Saya nggak tahu ya, apakah memang ini spontanitas, ataukah Ferdinand Hutahian ingin mencari peruntungan baru. Karena kalau kita lihat, menjadi politikus itu berat, teman-teman. Belum lagi 2 kali pemilu Ferdinand Hutahian kalah. 2019 gagal ke Senayan. 2024 nyalek lagi. Caleg lagi, gagal lagi, teman-teman. Artinya, mau nunggu 5 tahun lagi. Masih lama. Harus mencari basis dukungan dulu, dan sebagainya. Kalau memang mau tetap jadi politikus. Tapi kita nggak tahu ya, apakah Ferdinand ini akan tetap jadi politikus, ataukah ingin move, berganti profesi, ya kita nggak tahu. Tapi kita lihat cukup dikejutkan, dan kita mendapatkan hiburan, ya, ini hiburan Lebaran, luar biasa ya. Jadi, semoga Ferdinand Hutahian ini bisa menghibur kita selama libur Lebaran. Ya, selama libur Lebaran kita akan dihibur oleh Ferdinand Hutahian. Dan ini cukup mengejutkan, di mana setelah kita lihat background dari Ferdinand Hutahian, di konten sebelumnya saya sudah bahas, ya, saya nggak akan ulang di sini. Kita bisa lihat bahwa Ferdinand ini punya modal untuk didukung oleh Laskar Polikardus. Karena dulu dia pernah mengatakan aulahnya umat muslim itu lemah. Tentu saja hal itu disukai oleh para Laskar Polikardus. Saya masih ingat saat tahun lalu, 1,5 tahun lalu saya bahas konten ini, itu Laskar Polikardus semua bilang, Ferdinand tidak salah, Ferdinand pahlawan kita, Ferdinand pikul salib. Jadi udah seperti KC lah dia. Dianggap memikul salib, dianggap sebagai pahlawan bagi pihak sebelah. Ini mengerikan ya, mengerikan sekali. Jadi dia punya modal untuk menjadi jagoan baru para Laskar Polikardus. Terus, kita juga punya satu lagi, jejak digital ya. Jejak digital dari seorang Ferdinand Hutahian, yang saya rasa ini akan jadi batu sandungan. Ya, menurut saya ini akan jadi batu sandungan. Di mana inilah ngerinya zaman digital ini, teman-teman. Anda buat salah, jangan berpikir orang akan lupa, jangan berpikir bahwa itu akan sirna begitu saja, karena jejak digitalnya akan nempel terus sepanjang Anda hidup, bahkan setelah Anda nggak ada pun orang akan tetap bisa melihatnya. Apa itu, teman-teman? Ya, setelah kita cari, nggak kita cari juga sih, tinggal tulis saja ya di Google. Jadi saya kemarin dikasih link banyak sekali, dan saya memang tahu, ya saya tahu tentang kejadian ini, dan ini membuat saya tergelitik kembali. Ya, kalau teman-teman tulis ya, jadi Ferdinand Hutahian ini nickname-nya itu dibilang orang ya, ini dibilang sama orang dulu nickname dia memang Sempak Merah. Dia identik dengan Sempak Merah. Jadi begitu kita search Ferdinand Hutahian Sempak Merah, maka akan keluar foto-foto seperti ini. Akan keluar foto-foto seperti ini, teman-teman. Saya bingung juga gitu ya. Bagaimana mungkin Anda ngomong mewakili agama, Anda bahas agama, tapi kok seperti ini gitu. Ini benaran atau tidak gitu ya? Ini foto benaran atau tidak? Aduh, astagfirullah. Ini lagi puasa pula ya. Lagi puasa. Astagfirullah. Jadi, jejak digital membuktikan ya. Yang pertama, Ferdinand Hutahian ini pernah tersandung kasus penistaan kepada umat muslim. Terus yang kedua, ada foto seperti ini. Beredar, meme, Ferdinand Hutahian main film Backwards. Ya, Backwards. Jadi, ya udah jangan kita buka lah. Ini kurang baik juga ya. Cuman saya mau nanya, menurut teman-teman lah, secara moral nih. Secara moral gitu. Ini gimana gitu? Masa foto seperti ini dijadikan ini ya, dijadikan pajangan, terus juga pernah dinaikkan foto seperti ini gitu. Artinya kan ini foto dari dia gitu. Ini foto dari dia gitu. Walaupun kita nggak tahu gimana tersebarnya, apakah dulu dia lucu-lucuan,
atau karena apa, kita nggak tahu. Cuman saya rasa ini nggak etis. Foto seperti ini diumbar kepada publik, ini sangat nggak etis. Ya, sangat tidak etis. Oke, ini mengenai si Ferdinand yang dijuluki si sempak merah ya. Bahkan teman ininya, ya ini ada salah satu orang dari politikus juga, Denny Siregar ya, itu pernah bilang Ferdinand si sempak merah. Bahkan dia memanggil Ferdinand itu dengan julukan sempak merah. Ya, sempak merah. Jadi saya nggak tahu nih, kok bisa seperti itu ya. Urusan mereka lah. Urusan mereka ini entah siapa yang buat, apakah ini edit atau ini foto beneran, ya kita nggak tahu. Urusan mereka lah. Jadi bagaimana sih tantangan dari Ferdinand? Apakah dijawab oleh Bang Zuma dan Kodondi? Nah, ini kita akan dengar ya. Kita akan dengar penjelasan Bang Zuma dan Kodondi yang saya tanya langsung. Ya, saya tanya langsung pendapat mereka dua, apakah siap untuk berdebat dengan Bang Zuma. Dan Bang Zuma juga sudah menulis komen, dan ini di komen-komen sama orang lain cukup banyak, sehingga saya rasa ini pasti akan menarik perhatian dari Ferdinand Huta Heian. Di sini dikatakan, saya jawab tantangannya Bang. Ya, Bang Zuma langsung mengatakan dia menjawab tantangannya di VT-nya Ferdinand Huta Heian langsung. Ya, ini VT Ferdinand Huta Heian langsung. Dijawab oleh Bang Zuma. Begitu juga dengan Kodondi, yang sudah memberikan statementnya, dan ini saya putarkan aja ya, saat saya nanya ke Bang Zuma dan Kodondi. Kristen dan Yesus. Ferdinand, kami nggak pernah tendensi kepada siapapun. Kami di sini nggak pernah monolog. Kami di sini diskusi lintas agama. Yang tendensius itu adalah Anda sendiri. Anda pernah berstatement menjadi mualaf, itu satu. Anda itu sudah diponis dulu 5 bulan penjara. Ponis hakim lo ingkrah lo Bang. Saya panggil abang nih, Bang Ferdinand nih. Terus kemudian isinya itu Anda menantang. Nah, sekarang ini kita buka forum nih, terbuka untuk umum, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Mudah-mudahan kamu bisa mendengarkan, masuk di sini. Gue pengen lihat, lu punya ilmu kagak? Sebenarnya bagus diputar, ada musiknya sih banyak, nggak bisa diputar tuh. Ada nggak yang punya nggak ada musiknya ya? Ada yang Bang Samudra punya nggak yang nggak punya musiknya? Ada musik dia di sini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam. Bang Zuma mana? Monitor Bang. Ada itu. Ya, kalau kita lihat yang Ferdinand ini, nggak apa-apa diputarkan Bang Handi. Saya udah taruh di YouTube saya, nggak kena copyright karena itu kan lagu buatan mereka sendiri. Dan itu cuman di bawah 7 detik, nggak apa-apa. Jadi peraturan YouTube kalau di bawah 7 detik nggak apa-apa. Silakan diputar, open cam aja. Ya, jadi ada tantangan dari Ferdinand. Dan ini cukup mengejutkan ya, dari seorang politikus menjadi polemikus. Apakah memang menjadi polemikus jauh lebih menjanjikan daripada menjadi politikus ya? Kita nggak tahu. Ini kita perlu tanyakan dengan Ferdinand. Dan kita tahu bahwa Ferdinand punya modal. Ya, punya modal untuk menjadi seorang polemikus. Karena dulu pernah membuat statement yang membuat marah umat muslim. Ya, kita tahu statementnya mengatakan bahwa aulahnya umat muslim itu lemah. Dan itu membuat keresahan di mana-mana. Terus yang kedua, dia pernah berkoalisi dengan Paul Jang, menjadi narasumber di channelnya Paul Jang. Ya, mungkin dengan harapan mendapatkan dukungan dari para penonton Paul Jang yang dia lihat ada ribuan orang ya saat itu. Jadi kita tunggu Bang Ferdinand ya. Bang Ferdinand apakah berani untuk berdiskusi tapi bawa data. Ya, yang paling penting bawa data, jangan modal congor, jangan modal cuman ya teriak sana, teriak sini, nganggar sana, nganggar sini kan. Saya punya kenalan ini itu yang nggak boleh. Bawa data, kita tunjukkan kemampuan Anda. Karena saya lihat ini cukup lucu ya. Seorang politikus 2 kali pemilu, 2 kali kalah, 2019 dari Partai Demokrat,
untuk wilayah pemilihan Jawa Barat kalah. Terus rupanya tahun ini kembali ikut untuk wilayah DKI Jakarta melalui partai PDIP, kalah lagi. Dan saya nggak tahu dia rupanya ikut ya. Ternyata dia ikut. Dan suaranya 29.000. Wah bagus, artinya nih kesempatan buat Ferdinand untuk lebih terkenal, untuk lebih mendapatkan dukungan. Kalau kemarin dia mungkin terkenal, tapi terkenal untuk sesuatu yang ya kita bilang kurang baik lah. Karena jadi narapidana, jadi tersangka kan begitu. Belum lagi kita lihat ini ada upaya untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Ya, bagus sih, ya bagus. Jadi kita tunggulah. Dari Bang Zuma sendiri, apakah bersedia atau gimana? Silakan. Ya, saya dari pagi sudah jawab itu deh. Langsung di PT-nya saya jawab di bawah langsung. Komennya itu paling atas komen saya itu. Saya tag nama beliau, saya katakan, "Bang, kalau mental Abang sudah kuat, segera malam ini juga saya jawab tantangan Abang. Silakan masuk di tempat saya." Habis itu kubuatkan PT, setelah itu kubuatkan lagi YouTube tadi sore. Ku ajak dia masuk malam ini. Dinda Stanley juga sudah hubungi beliau, Pandi juga sudah hubungi beliau dan dia iakan. Kita tunggu aja. DM sudah kontak ya? Iya, sudah kontakkan dengan Stanley dan juga Dinda Pandi Ahmad. Saya sangat berharap, meskipun saya dalam keadaan tidak seperti biasa lagi sehat, tidak kurang sehat lah istilahnya. Tapi saya semangat untuk menunggu dia hadir sampai besok jam 4 subuh. Sebentar sampai jam 4 subuh. Kalau hari ini tidak hadir, apakah besok saya masih tunggu. Mantap. Sepekan saya kasih waktu dia bernapas. Ini panggung yang sama. Kalau Bang Ferdinand berani menghadap orang Bang Zul. Banyak ini orang-orang sebelah yang akan mendukung Anda. Iya, silakan. Ayo, Bro Ferdinand, ayo ditunggulah. Ayolah. Kamu itu sudah keterlaluan loh mengatakan kami gerombolan. Kurang asam mengatakan gerombolan. Lu punya channel siapa sih? Sama-sama kita di Jakarta ketemulah, Andi Selebes lah Ferdinand. Mau di mana kek? Setahu saya gerombolan itu yang Kamu punya channel kemana sih Ferdinand? Ayolah. Udah baca, udah nonton PT-nya si Ferdinand? Udah. Masa? Udah. Kita dibilangin gerombolan, gimana ini? Gimana ini kok? Kan si Umar udah bikin reaction. Kalau mau nantang gua debat ya suruh dia fasilitasi lah. Suruh sewa gedung, sewa hotel gitu, undang kita datang nanti gitu. Ini kami buka komal ini, kita buka komal menunggu dia sampai subuh nih, bersama Bang Zuma dan teman-teman yang lain di sini. Oh ada Bang Zuma? Iya ada. Saya kok. Nah suruh si itu Stanley kenal kan Stanley kan? Iya. Masuk dulu bentar kok. Kok masuk sebentar, sahabat Bang Zuma kok bentar dong, bikin statement kok. Oh. Tunggu ya kok. Gua lagi ada tamu. Tamunya kan bisa. Nggak usah, lewat HP aja, bicara aja. Iya lewat HP aja kok. Nih silakan. Statement aja kok. Ya. Ya udah kirim linknya. Oke. Tunggu kok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Luar biasa ini. Sehat. Bang Zuma. Sehat. Cuma sedikit agak tersumbat hidungnya ini. Waduh, perlu ngopi kayaknya tuh. Insya Allah kita ngopi nanti jumpa. Alhamdulillah. Gimana ini? Ini mau Tadi maaf nggak bisa lama-lama ya soalnya lagi ada tamu nih. Iya nggak apa-apa. Tadi pagi kan saya dikirimin PT-nya sini Bang Ferdinand nantangin kita iya, kan. Sama saya juga dikirimin tuh. Jadi saya langsung komen di PT-nya beliau si Ferdinand ini. Habis itu kubuatkan PT, habis itu kubuatkan konten. Dinda Stanley tadi
sampaikan bahwa beliau mengiyakan, mudah-mudahan beliau bisa masuk malam ini, dan besok juga dia iakan kalau melalui Stanley malam ini mungkin bisa, melalui Fandi Ahmad besok sekitar jam 1 siang katanya. Oh iya. Jadi gini, gitu, saya Umar Al-Farizki, dia juga udah bikin reaction. Jadi kalau Bang Ferdinand mau nantang debat, ya silakan undang kita, saya bilang gitu. Umar bilang begitu. Kalau mau online silakan, ada Bang Zuma. Kalau mau offline saya layanin. Iya. Mau di hotel, mau di gedung, silakan kirim undangan, proposal. Kita akan datang. Kita pasti datang gitu kalau diundang debat begitu. Gitu kan Bang Zuma? Iya benar dong. Iya pastilah. Itu juga saya sudah sampaikan tadi kok. Saya sampaikan kalau mau online silakan ke tempat saya, karena saya tiap malam. Kalau Kodondi itu dia fokus offline-nya dia. Ya. Nah, silakan beliau kalau mau kebetulan kan kita 2 orang nih ditantang dengan yang cewek teman kita satu, siapa namanya? Jaslin dan juga para mualaf. Dibilang gerombolan katanya. Siap, kalau mau ditantang offline silakan sama saya, kalau mau offline silakan ada Bang Zuma. Umar udah menyampaikan itu di video dia di YouTube. Siap. Oke kok, sehat terus kok ya. Siap, Bang Zuma, sehat-sehat Bang, jangan lupa. Iya, siap, 86. Ya, pamit dulu ya semua. Oke, sip. Makasih ya kok. Siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info belum dibales itu Bang Andi, chatnya sama Ferdinand. Ngumpet dia itu. Iya udah di chat, belum dibales, belum dibuka. Ya beri tawaran kalau mau debat media sosial, ayo di sini. Kalau mau debat offline, ya silakan menyurat. Kok Dondi datang kok kita, insya Allah gitu ya. Tapi kalau bisa sih tes drive dulu di sini gitu ya. Kalau sama Bang Andi gimana? Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah sih. Mantap. Temenin Bang Andi. Ya, itu jawaban dari mereka 2. Dan kemarin kita juga menunggu ya. Kemarin kami menunggu Ferdinand untuk hadir, bahkan kita sudah DM dia. Banyak sekali orang yang DM Ferdinand untuk hadir, karena kan dia yang nantang. Seharusnya dia yang siap gitu. Di mana-mana orang yang menantang, harusnya dia ready. Karena kamu yang menantang orang gitu. Masa kamu yang nggak muncul? Masa kamu yang jam karet? Masa kamu yang nggak jelas? Kan memalukan. Kalau yang ditantang, hilang, nggak muncul, masih mending. Karena dia ditantang. Dan dia belum menjawab, kecuali dia sudah jawab. Oke, saya datang jam sekian. Tapi dia nggak datang. Nah, itu memalukan. Tapi ini posisinya, Anda nantang Bang Zuma Kodondi, mereka ready. Anda yang gimana gitu? Anda yang kok nggak muncul? Dan kita tahu bahwa Bang Zuma itu live terus kok. Cari Bang Zuma itu termasuk paling gampang. Paling gampang. Siang, sore, malam, bahkan sampai subuh, Bang Zuma itu ada di Komal, ada di live TikTok, dan sangat gampang untuk dicari. Ya. Itu biar teman-teman tahu. Jadi sebenarnya Ferdinand nggak usah repot-repot. Nggak usah Anda buat VT menantang. Kalau memang Anda ingin berdebat dengan Bang Zuma, langsung aja datang. Langsung datang, dan saya jamin, saat itu juga Anda akan diladeni. Anda akan diladeni. Apalagi Anda bilang, wah saya adalah Ferdinand Hutahayan. Anda open cam. Karena dia kan selama ini open cam. Di tempatnya, siapa? Jong ya. Si Paul Jang aja dia open cam. Artinya dia siap open cam. Begitu dia open cam, orang pasti akan kasih dia karpet merah. Saya berani menjamin nih. Kalau Ferdinand Hutahayan masuk ke roomnya Bang Zuma, semua akan diam, akan memberikan kesempatan buat dia dan Bang Zuma berdebat. Kita kasih karpet merah. Karpet merah. Jadi jangan banyak cerita lah. Jangan banyak cerita. Dan di sini, ini jawaban dari Kodondi. Selain dia sudah menjawab juga ya, lewat statement dia tadi. Dan dipertegas oleh Kodondi dengan statusnya. Dia tulis status, buat Bang Ferdinand Hutahayan, yang menantang saya debat lintas iman,
silakan kirimkan proposal debat face to face ke donditan@gmail.com. Biaya tempat debat ditanggung penantang. Ini sudah sepantasnya lah. Namanya kamu yang nantang, ya kamu yang siapkan tempat. Kamu yang siapkan tempat ya. Yang kedua, harus disiarkan secara live di YouTube. Supaya tidak ada orang-orang yang bilang, wah ini diedit lah, dipotong-potong lah, ini videonya nggak benar lah. Dan supaya ada saksi mata, maka di-live-kan. Itu udah paling fair kan? Kalau di-live-kan di YouTube, apapun yang terjadi, misalnya ada yang emosi, ada yang main kasar, itu ketahuan langsung. Langsung ketahuan saat itu juga, karena live. Bukan siaran tunda, tapi live langsung. Dan tidak ada editing. Karena Polycardus, itu kalau lihat jagoannya babak belur, ya para laskar ini, laskar Polycardus ini, mereka selalu bilang apa? Itu edit. Giliran dijawab, dipotong. Nenekmu kiper. Nggak ada yang ngedit-ngedit. Semua disiarkan secara utuh. Itulah kenapa syaratnya harus live di YouTube dan medsos lainnya tentunya. YouTube, TikTok, dan sebagainya ya. Yang penting live. Terus debatnya harus akademis dan ilmiah. Bukan modal congor. Saya nggak tahu apakah Ferdinand itu bisa menghadirkan data secara akademis atau cuman berdasarkan asumsi ataupun congor doang, kita nggak tahu. Tapi kita berharap Ferdinand bisa mempersiapkan dirinya. Bang Ferdinand ini bisalah mengambil beberapa hari untuk belajar, mencari literasi, data-data dari mungkin ya pendeta-pendeta, pastor atau sebagainya gitu. Jadi kita mau debat itu akademis, bukan modal teriak-teriak, bukan modal berani-berani, siapa suara lebih besar, nggak bisa. Ini kita bukan lagi demo di lapangan ya. Kalau Anda lagi demo ya suara paling besar ya, paling keren gitu. Ini nggak bisa. Debat akademis bukan suara siapa paling besar. Bukan siapa yang paling berani. Tapi siapa yang bisa menunjukkan data dan dalil. Jadi harus akademis dan ilmiah. Saya rasa ini fair lah. Kalau sampai pihak Bang Ferdinand nggak terima, konyol gitu. Konyol kalau nggak mau akademis. Silakan di pasar kalau gitu. Dilarang saling menghina, menista, dan memaki pribadi, orang, dan agama tertentu. Jadi nggak boleh menghujat, menghina, dan memaki orang ya, dan juga agamanya. Karena ini sering kita dapati. Sering kita dapati. Bahkan ada yang mengatakan gini ya, politikus itu kalau udah berantem, kita lihat di media, sampai tunjuk-tunjuk maki-maki gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi gitu. Kita tahu itu pencitraan kadang-kadang. Kadang-kadang itu pencitraan. Tapi kita nggak mau ini terjadi di dalam diskusi lintas iman. Apalagi ini membahas agama. Anda saat datang untuk berdebat, secara tidak langsung, Anda sudah datang untuk mewakili agama Anda. Walaupun pribadi Anda itu nggak bisa mewakili agama secara utuh. Tapi Anda datang sudah dengan embel-embel agama. Ini bahaya. Jadi kalau nggak sanggup, mending jangan. Kalau kalian tidak sanggup untuk menanggung beban, ya, beban mewakili agama kalian, mending jangan. Daripada Anda mempermalukan agama Anda, itu jangan. Ya, saya dari dulu selalu pertegas hal ini kepada teman-teman Muslim juga. Anda kalau mau debat mewakili agama, hati-hati. Pastikan siap. Jangan gara-gara Anda, gara-gara kebodohan Anda, gara-gara ketidakmampuan Anda, orang jadi salah persepsi tentang agama Anda. Itu dosanya luar biasa. Anda salah jelaskan, orang jadi tersesat, itu dosanya Anda yang tanggung. Anda nggak sanggup jelaskan Islam, mending jangan. Daripada salah, orang tersesat, itu dosanya, bayangkan teman-teman. Anda tersesat sendiri, masih mending, dosa sendiri. Anda ngomong di publik, salah-salah, wah itu dosanya luar biasa. Luar biasa. Jadi ini udah jelas ya. Kodondi juga sudah dengan ofisial menyatakan siap, tetapi Kodondi nggak mau debat online. Kodondi maunya debat offline, tatap muka, face to face. Mau itu di hotel kah, ya mau itu di kampus kah, silakan. Fasilitasi. Karena Anda yang menantang. Kecuali Kodondi yang menantang. Kecuali Kodondi yang tuan rumah.
Kodondi yang siapkan. Ini Anda yang menantang, Anda yang siapkan. Kalau Anda mau yang lebih gampang, lebih cepat, lebih murah, online. Lawannya Bang Zuma. Nah, kalau Bang Zuma, dia spesialis online. Jadi beda. Silakan Anda pilih. Mau sama Bang Zuma, atau sama Kodondi. Nah, kalau mau debat sama Jesslyn gimana? Debat sama Jesslyn, debat harga cabai aja. Debat cabai, debat cara masak, ya, debat bahasa Inggris, debat bahasa Mandarin, nah, itu baru sama Jesslyn. Ya, jadi ada pilihan-pilihannya dan Anda yang tentukan sendiri. Teman-teman sebelah yang tentukan sendiri. Dan yang paling penting itu, debat boleh, tapi pastikan rasional dan jangan bawa emosi. Karena agama Anda dipertaruhkan. Agama Anda dipertaruhkan. Saya udah kasih lihat ya. Anda datang, Bang Ferdinand, Anda datang itu dengan image ya, yang tadi sudah kita sampaikan, pernah tersandung kasus hukum. Yang kedua, pernah ada polemik tentang sempak merah, ya, tentang sempak merah, yang saya nggak tahu dari mana asal-usulnya, tetapi fotonya begitu banyak di media sosial, dan orang pada tahulah tentang Anda. Jadi image itu udah nempel sama Anda. Jadi kalau kita bicara Ferdinand Huta-Heian, yang ada di otak orang, itu bukan DPR, bukan orang yang gimana gitu, tapi entah kenapa yang tertanam itu adalah Anda pernah menghina Tuhannya umat muslim. Anda pernah sempak merah gitu. Saya sampai bingung gitu. Begitu kita bahas Ferdinand, komennya paling banyak itu sempak merah. Wah, si sempak merah muncul lagi. Ini gimana gitu? Ya, gimana gitu? Jadi ya kita berharap tetap bisa terjadi diskusi, debat yang akademis, karena kita lihat teman-teman dari pihak Polycarpus dan laskarnya pun sekarang kehabisan orang yang bisa berdebat, kehabisan jagoan. Nah, jadi ini kesempatan sih. Ini kesempatan, karena jagoan sebelumnya udah babak belur semua. Elia, Sofiatul, Ki Ahmad, Pak Bom, semua sudah babak belur. Jadi mungkin mereka butuh jagoan baru, dan Anda hadir di saat yang tepat. Anda hadir di saat para laskar Polycarpus ini sangat mengeluh-elukan, sangat membutuhkan seorang jagoan baru. Bagus sih. Jadi Anda itu bisa jadi kayak oasis di tengah padang gurun. Bisa menjadi air di saat orang kehausan. Karena memang laskar Polycarpus ini udah haus nih. Haus akan jagoan baru. Jadi baguslah ada nama besar ya. Ada nama besar yang ikut terjun di dunia diskusi lintas iman ini. Artinya orang makin melek. Orang makin sadar pentingnya belajar perbandingan agama. Dan saya lihat memang di 2023 kemarin dan 2024 ini, orang makin banyak yang tertarik belajar lintas iman, dan saya lihat itu banyak penonton baru. Banyak sekali penonton-penonton baru, walaupun penonton lama udah banyak yang nggak nonton, tapi minimal ilmunya sudah mereka dapatkan. Jadi kalau besok mereka ketemu orang yang mengejek agamanya, mempertanyakan agamanya, mereka udah bisa jawab. Bahkan saya dari dulu selalu bilang, penonton itu kalau ketemu misionaris, kalau masih modalnya cuma menghindar atau mengusir, itu penonton gagal. Saya katakan penonton gagal. Penonton yang berhasil adalah penonton yang kalau ketemu misionaris, ketemu temannya yang Kristen, yang menjelaskan agama Kristennya, menginjili mereka, ya, bahkan menjelek-jelekkan Islam, mereka bisa menangkisnya dan mengcounter. Artinya bukan hanya bertahan, tapi membalikkan, mempertanyakan keimanan mereka. Kalau perlu, misionaris ini yang kita injili sampai dia mualaf, sampai dia sadar. Itu baru penonton yang hebat. Dari dulu saya sampaikan itu. Misionaris sudah datang ke kampung kalian, ke rumah kalian, ya sudah. Udah gampang, udah enak gitu kan. Nggak perlu kita yang capek-capek cari dia, nggak perlu kita keluar biaya. Mereka yang keluar biaya. Keluar tiket pesawat, hotel, makan, akomodasi untuk datang ke daerah kalian, untuk datang ke kampung kalian. Kita terima. Kalau perlu kasih karpet merah. Kalau perlu diskusinya didengarkan orang satu kampung. Siapkan kursi di depan rumah,
dirikan tenda, diskusi di situ, biar orang saksikan dan nonton. Itu baru penonton diskusi lintas iman yang berhasil. Ada ilmu yang kalian serap. Ya, ada ilmunya. Bahkan kita lagi memikirkan untuk membuat buku saku tanya jawab seputar debat lintas iman ya, supaya bisa jadi pegangan buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi ya, buat Bang Ferdinand, kami tunggu. Ini kita setiap malam akan live dan tetap akan menunggu Bang Ferdinand sampai Anda datang. Yang kita nggak tahu kapan datangnya, tapi tetap akan kita tunggu. Bayangkan betapa murah hatinya Bang Zuma mau menunggu setiap hari tanpa kepastian kapan Ferdinand Huta-Hayan datang. Tetap akan ditunggu. Apa nggak kurang mantap lagi tuh? Coba saya tanya. Apa nggak kurang luar biasanya lagi? Kita tetap setia menunggu dia. Ya, itu sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini. Dan sedikit pengumuman juga ya. Tapi ya sudahlah. Nggak usah lah, nggak jadi ya. Jadi saya minta tolong bagi teman-teman sebenarnya untuk yang suka nonton debat-debat secara live, jangan lupa juga nontonnya itu kalau bisa di channel yang kalian kenal pemiliknya. Karena sekarang banyak sekali channel-channel ngaku muslim, namanya channel muslim ya, namanya itu berbau Islam, tapi kita nggak kenal. Kita nggak tahu siapa pemiliknya. Itu banyak sekali. Jadi tontonlah di channel-channel yang kalian tahu pemiliknya ini memang seorang Muslim. Itu aja. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan selamat ya. Selamat mudik bagi teman-teman yang lagi mudik. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Ya. Dan semoga diskusi lintas iman ini, semoga konten-konten kita bisa menjadi teman selama liburan kalian ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.